Hai, terima kasih sudah klik video ini. Duduklah yang nyaman, menontonlah dengan jarak yang aman, dan selamat menyaksikan. Alam semesta. Indah sekali bukan? Pada dasarnya alam semesta punya segalanya. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil, yang baik dan yang buruk, yang hidup dan yang mati. Sebagai salah satu dari sekian banyak entitas di alam semesta, eksistensi alam semesta merupakan sesuatu yang baik adanya. Sangat baik malah, karena semua hal di dalamnya dapat dipelajari oleh manusia. Dan ilmu yang mempelajarinya dinamakan dengan kosmologi. Kata kosmologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata kosmos yang berarti dunia dan logos yang artinya adalah ilmu. Kosmologi sendiri mempelajari tentang struktur dan sejarah alam semesta dalam skala besar. Orang yang mempelajari kosmologi disebut dengan kosmolog. Mereka adalah orang-orang yang kerjanya meneliti dan memantau ada apa saja dan apa yang terjadi di ruang angkasa, serta menyatukan semua penelitian mereka tentang bagaimana alam semesta ini berevolusi, apa yang sedang terjadi sekarang, apa yang terjadi nanti, dan bagaimana semua hal di alam semesta ini terbentuk. Adalah seorang Edwin Hubble yang menyadari bahwa alam semesta kita ini terus mengembang, yaitu dengan cara mengamati galaksi-galaksi dan menurut hasil pengamatannya seperti memperlebar jarak satu sama lain. Ini menurutnya menandakan bahwa segala hal di alam semesta berawal dari sebuah proses pengembangan yang bisa diibaratkan seperti ledakan-ledakan yang sangat besar. Pemikiran Edwin Hubble ini dibangun berdasarkan pemikiran seorang imam Katolik asal Belgia yang bernama Georges Lemaitre yang berhipotesa bahwa alam semesta berawal dari sebuah titik. Teori itu dinamakan Big Bang Theory atau teori ledakan besar. Saat pertama kali teori itu dikemukakan, banyak orang menertawakannya karena menurut mereka tidak masuk akal. Tapi pada saat bukti telah ditemukan, teori Big Bang menjadi teori yang banyak disetujui oleh para kosmolog dan astronom di seluruh belahan dunia untuk menjelaskan asal mula alam semesta. Setelah terjadinya Big Bang 13,7 miliar tahun yang lalu, alam semesta perlahan-lahan mulai dingin, dan selama proses pendinginan tersebut, terbentuklah bintang-bintang dan galaksi yang bisa kita lihat atau amati pada saat ini. Contoh sederhana Big Bang itu seperti kalian menggambar titik-titik kecil di sebuah balon, dan saat kalian meniupnya, titik-titik itu ikut mengembang mengikuti mengembangnya balon. Ledakan yang memicu terbentuknya alam semesta berasal dari sebuah titik kecil yang panasnya mengalahkan panasnya hati melihat dia bersama orang lain. Intinya, titik kecil itu terlalu sangat super duper panas karena semua materi, energi, bahkan ruang dan waktu yang membentuk semua hal yang umat manusia ketahui berkumpul dalam titik itu yang dikenal dengan singularitas. Para kosmolog punya banyak sekali ide atau pemikiran tentang bagaimana Big Bang bisa terjadi. Tapi umat manusia juga sudah bisa mengamati dan mencari tahu tentang asal mula alam semesta dengan menciptakan kembali kondisi yang diperkirakan persis seperti pada saat alam semesta terbentuk. Nah, aneh bukan? Iya, para fisikawan partikel telah menciptakan mesin akselerator partikel terbesar di dunia yang bentuknya seperti terowongan bawah tanah sepanjang 27 km dan besarnya sampai bisa digunakan oleh 1870 orang untuk main bola. Titik kecil super panas yang berisikan partikel paling kecil yang tidak dapat dibagi lagi disebut quark. Karena kondisi yang sangat padat dan sangat panas itulah, titik itu mengembang seperti sebuah ledakan. Beberapa saat setelah terjadi proses tersebut, partikel-partikel subatom mulai mendingin dan energi dari sisa ledakan tersebut menahan proton dan neutron membentuk atom-atom yang setelahnya menyatu menjadi hidrogen dan helium.
Dua elemen dasar itulah yang akhirnya membentuk elemen-elemen lain di alam semesta ini. Dari bintang yang paling terang di langit, sampai dengan buah mangga yang kalian petik saat tetangga tidak di rumah. Lalu, jika ada pertanyaan seperti ini, jika alam semesta berawal dari Big Bang, maka apa yang terjadi sebelum Big Bang? Jawabannya, tidak tahu. Mengapa begitu? Itu karena ruang dan waktu juga materi belum ada pada saat itu. Oleh karenanya, manusia belum bisa menjelaskan apapun tentang apa yang memicu Big Bang. Karena konsepnya yang terlalu rumit, sehingga para ilmuwan saja punya teori yang berbeda-beda untuk menjelaskannya. Ada juga ilmuwan yang memiliki pemikiran bahwa sebelum Big Bang, terdapat sebuah alam semesta lain yang berhenti mengembang dan memadat menjadi sebuah supermassive black hole atau lubang hitam super raksasa, dan akhirnya membentuk sebuah singularitas yang meledak dalam tanda kutip menjadi alam semesta yang kita ketahui saat ini. Nah, teori itu dikenal dengan teori Big Bounce atau pantulan besar. Tapi itu baru teori dengan belum banyak bukti pendukung. Untuk saat ini, mencari tahu apa yang terjadi sebelum lahirnya alam semesta seperti bertanya, apa tempat yang paling utara dari kutub utara? Ya, intinya itu adalah pertanyaan yang sulit. Berharap saja 10.000 tahun atau 50.000 tahun lagi atau bahkan lebih, umat manusia sudah dapat memahami hukum fisika kuantum yang lebih baik dan memasuki dimensi pemikiran untuk menjelaskan hal tersebut. Alam semesta kita ini memang sangatlah luas dan terus mengembang. Bahkan, radiasi dari sisa Big Bang itu pun masih bisa kita dengar sampai saat ini. Lah, kok bisa? Kok stop ditipu Iya, jika kalian ingin membuktikannya, silakan nyalakan TV, antena, atau radio kalian. Suara kresek-kresek yang kalian dengar saat mencari saluran atau saat tidak ada siaran, TV dan radio kalian menangkap gelombang radiasi di angkasa. Nah, suara radiasi itulah yang berasal dari alam semesta yang terus mengembang ini, dan radiasi tersebut berasal dari tempat yang sangat jauh dari bumi. Dan itu butuh waktu berjuta-juta tahun hingga bisa sampai ke bumi. Bahkan cahaya dari bintang-bintang yang kalian lihat pada malam hari, itu pun berasal dari tempat yang jauh dari bumi. Mengapa begitu? Itu karena semua gelombang memiliki kecepatan. Sinar matahari yang kita lihat saja adalah sinar matahari yang terpancar 8 menit sebelumnya. Bintang paling terang seperti Sirius saja butuh 8,6 tahun untuk bisa cahayanya sampai di bumi. Jadi, gelombang suara dan cahaya yang kita lihat atau dengar pada saat itu seperti kita sedang mendengar atau melihat masa lalu. Mempelajari awal mula alam semesta memang sangatlah rumit. Untuk teknologi yang umat manusia miliki saat ini, mungkin belum bisa menjelaskan semuanya karena masih banyak hal yang menjadi misteri. Tapi karena misteri itulah yang menjadi pemicu bagi umat manusia untuk terus berpikir dan selalu mendongakkan kepala ke langit untuk terus bertanya. Untuk kalian yang menonton ini sampai habis, teruskanlah rasa ingin tahu kalian pada generasi berikutnya, agar mereka terus terpacu untuk membuat umat manusia makin berjaya dan terus bertanya, ada apa di luar sana? Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-temanmu agar menjadi tambahan wawasan untuk mereka. Thank you and see you on another video. Cheers!